Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan saya Evi Juwaini dengan NIM 18114125. Halo semuanya, perkenalkan saya Risma Familiawati NIM 1811411016. Perkenalkan, nama saya Yayudana Larasati, NIM 1811414024. Saya Kavita Sari, NIM 1811411022. Perkenalkan, saya Zesfioza dengan NIM 1811141013. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu gangguan belajar disgrafia. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi disgrafia dan juga jenis-jenis disgrafia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi disgrafia menurut beberapa tokoh. Menurut Santrok, ia mendefinisikan disgrafia sebagai kesulitan belajar yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam mengungkapkan pemikiran dalam komposisi tulisan. Pada umumnya, istilah disgrafia digunakan untuk mendeskripsikan tulisan tangan yang sangat buruk. Anak-anak yang memiliki disgrafia mungkin menulis dengan sangat pelan. Hasil tulisan mereka bisa jadi sangat tak terbaca, dan mereka mungkin melakukan banyak kesalahan ejaan karena ketidakmampuan mereka untuk memadukan bunyi dan huruf. Sedangkan menurut Abdurrahman berpendapat bahwa anak disgrafia ditandai dengan kesulitan dalam membuat huruf dan membuat simbol matematis. Menurut Yusuf dan kawan-kawan, ia menjelaskan bahwa disgrafia itu ditandai dengan adanya gangguan atau kesulitan mengikuti satu atau lebih bentuk pengajaran menulis dan keterampilan yang terkait dengan menulis, seperti mendengarkan, berbicara, dan membaca. Jadi dapat disimpulkan bahwa anak-anak normal dan anak-anak disgrafia secara fisik dan psikologis pada umumnya itu sama. Tetapi ketika dalam proses belajar di dalam kelas, anak disgrafia terlihat sulit atau lambat dalam menulis. Disgrafia pada umumnya tidak terkait dengan kemampuan lain. Anak-anak disgrafia ini bisa saja normal dalam berbicara dan normal dalam keterampilan motorik lainnya. Hanya saja ia mengalami hambatan dalam menulis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis disgrafia menurut Kendall dan Stephanison. Mereka membedakan jenis-jenis disgrafia menjadi 5 bagian. Yang pertama ada disleksia disgrafia, yang kedua ada motor disgrafia, yang ketiga ada disgrafia spasial, yang keempat ada fonologi disgrafia, dan yang terakhir ada leksikal disgrafia. Disleksia disgrafia merupakan bentuk disgrafia yang ditandai dengan tulisan tangan anak tak terbaca, huruf dan tanda baca yang dibuat anak itu salah. Yang kedua, motor disgrafia. Jenis disgrafia ini diakibatkan karena kekurangan keterampilan motorik halus, tidak tangkas, otot kaku sehingga gerakan tangannya tampak kikuk. Jika diminta untuk menulis memerlukan tenaga ekstra. Bentuk tulisan sering miring karena memegang objek yang salah, tetapi pemahamannya tentang ejaan itu tidak terganggu. Yang ketiga adalah disgrafia spasial. Anak mengalami gangguan dalam pemahaman ruang tulisan. Anak bisa menyalin, pemahaman ejaannya normal, tetapi tulisannya sering berada di atas garis atau di bawah garis, jarak antar kata juga tidak konsisten. Yang keempat ada fonologi disgrafia. Anak mengalami gangguan fonologi. Jenis ini umumnya diderita oleh anak yang berbahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa barat lainnya, yang di dalamnya terdapat perbedaan antara ejaan dan bunyi. Yang terakhir ada leksikal disgrafia. Sama dengan disgrafia fonologi, tetapi lebih terjadi pada kata-kata yang tidak sama antara ejaan dan lafalnya, seperti pada bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Selanjutnya yaitu penyebab disgrafia. Penyebab disgrafia yang pertama yaitu adanya gangguan neurologis. Gangguan neurologis merupakan gangguan yang terjadi pada otak kiri bagian depan yang berhubungan langsung dengan kemampuan membaca dan menulis. Yang kedua yaitu adanya faktor keturunan. Yang ketiga adanya kesalahan pembelajaran menulis pada tahap awal, yaitu ketika pembelajaran menulis menggunakan tangan yang terkait bagaimana anak memegang pensil atau alat tulis.
Menurut Lerner pada tahun 2000 menyatakan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya disgrafia. Yang pertama yaitu gangguan motorik anak, yang kedua gangguan perilaku yang dialami anak, yang ketiga gangguan persepsi pada anak, yang keempat gangguan memori, yang kelima gangguan tangan pada anak, yang keenam gangguan anak pada saat memahami instruksi, dan yang ketujuh gangguan anak melakukan cross modal. Selanjutnya, ciri-ciri atau karakteristik anak dengan gangguan disgrafia. Anak-anak dengan gangguan disgrafia itu dalam menuliskan huruf itu terkadang masih menggunakan huruf kecil, kemudian dia melanjutkannya dengan huruf-huruf yang sangat besar gitu. Jadi anak-anak dengan gangguan disgrafia itu dia mengalami ketidakkonsistenan bentuk huruf dalam tulisannya. Selain itu, anak-anak dengan gangguan disgrafia juga sulit dalam membedakan huruf besar maupun huruf kecil. Jadi masih tercampur. Contohnya, misal menuliskan nama, itu masih menggunakan huruf kecil di depan. Selanjutnya, anak dengan gangguan disgrafia itu juga dalam menulis itu ukurannya masih tidak proporsional. Jadi besar kecil seperti itu. Selain itu, anak-anak dengan gangguan disgrafia juga sulit dalam mengkomunikasikan, sulit dalam menyampaikan suatu ide, pengetahuan, atau pemahamannya melalui tulisan. Dia sulit mengutarakan idenya dalam sebuah tulisan. Ciri yang selanjutnya yaitu anak dengan gangguan disgrafia akan sulit dalam memegang bolpen atau pensil. Jadi dalam memegang bolpen atau pensil itu seringkali anak gangguan disgrafia itu tangannya menempel di kertas gitu. Jadi sulit sekali dalam memegang bolpen. Kadang juga memegangnya itu di ujung bolpen gitu. Selain itu, anak dengan gangguan disgrafia juga sering berbicara pada diri sendiri ketika sedang menulis. Atau justru malah dia terlalu fokus pada tangannya. Jadi tidak fokus pada tulisannya, tapi malah fokus terhadap tangannya saat menulis. Dia terlalu memperhatikan tangannya. Ciri yang selanjutnya, anak dengan gangguan disgrafia itu kalau menulis itu tidak urut atau tidak sesuai alur garis yang tepat dalam proporsionalnya. Jadi misal menulis itu bisa naik atau kadang juga turun. Dan ciri-ciri yang selanjutnya, anak dengan gangguan disgrafia itu sulit sekali dalam menulis atau menyalin tulisan. Misal sudah diberikan contoh tulisan, dia akan tetap sulit dalam menuliskannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penanganan pada anak disgrafia. Nah, anak disgrafia itu tidak bisa dibiarkan belajar menulis sendiri, melainkan mereka memerlukan bimbingan orang lain, orang tua, guru, ataupun saudara secara khusus untuk mereka menulis. Nah, menurut Abdurrahman pada tahun 1998 mengemukakan terdapat 15 jenis kegiatan yang berfungsi untuk remedial menulis untuk anak disgrafia, yaitu kegiatannya meliputi aktivitas menggunakan papan tulis, bahan lain untuk latihan gerakan menulis, posisi, kertas, cara memegang pensil, kertas stensil atau karbon, menjiplak, menggambar di antara dua garis, titik-titik, menjiplak dengan semakin dikurangi, terus buku bergaris 3, kertas dengan garis pembatas, memperhatikan tingkat kesulitan penulisan huruf, bantuan verbal, serta kata dan kalimat. Nah, kemudian kita akan mengenal 3 hal yang harus diperhatikan dalam menangani atau melakukan penanganan terhadap anak disgrafia. Yang pertama adalah kesiapan menulis atau keterampilan dasar. Nah, hal ini terdapat 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, pengendalian otot, yaitu keterampilan ini dikembangkan melalui aktivitas manipulasi gerakan. Kemudian yang kedua adalah koordinasi mata dan tangan. Nah, keterampilan ini dilakukan melalui kegiatan menggambar lingkaran dan bentuk geometri lainnya. Dan yang ketiga adalah diskriminasi visual. Adalah keterampilan ini dilakukan dengan latihan membedakan bentuk, ukuran, dan warna. Nah, yang kedua, hal yang harus diperhatikan dalam penanganan anak disgrafia adalah strategi pembelajaran menulis anak disgrafia di sekolah dasar. Nah, anak-anak disgrafia itu pada umumnya diketahui guru di SD pada kelas-kelas awal, seperti kelas 1 atau kelas 2. Nah, menurut Yusuf
pada tahun 2003, strategi-strategi tersebut yang terdapat 4 strategi. Yang pertama adalah strategi kegiatan pramenulis, yaitu kegiatan ini dilakukan dengan berlatih menggunakan alat tulis, misalnya dengan berlatih memegang pensil, posisi duduk, dan jarak mata dengan buku. Nah, gitu. Nah, terus yang kedua adalah strategi menjiplak huruf. Kegiatan ini diawali dengan kegiatan menarik garis, membuat bentuk-bentuk bangun datar, menyambung titik, menelusuri garis atau tracking, serta menjiplak bentuk huruf. Nah, kegiatan ini perlu dilakukan secara terus-menerus sampai anak berhasil menulis huruf. Nah, untuk yang ketiga yaitu strateginya adalah menulis huruf balok. Nah, hal ini merupakan salah satu cara untuk membantu anak disgrafia dalam belajar menulis, yaitu dengan huruf balok. Aktivitas pembelajaran ini dilakukan dengan melatih berbagai indera atau biasa kita kenal dengan multisensori. Nah, anak-anak melihat cara menulis, sekaligus mendengarkan penjelasan guru tentang cara menulis, dan sekaligus dapat menelusuri contoh-contoh huruf yang dijelaskan oleh guru. Nah, terus hal yang sering terjadi atau kesalahan yang sering terjadi pada saat penulisan huruf balok itu ada 4, yaitu yang pertama, ukuran tidak tepat pada huruf yang berkaki, yaitu P, H, Y, G, J. Terus yang kedua adalah posisi huruf terbalik atau proporsi huruf tidak tepat. Nah, terus yang ketiga itu bagian huruf hilang atau tidak tampak sehingga tidak dapat terbaca. Terus yang terakhir adalah bentuk huruf keliru. Nah, terus strategi ketiganya yaitu menulis bersambung. Tidak selamanya anak-anak hanya dibiasakan menulis dengan huruf balok. Secara bertahap, anak-anak itu harus diajarkan juga menulis dengan huruf bersambung. Nah, namun demikian pada anak-anak tidak langsung menulis huruf bersambung, tetapi mereka melalui tahap transisi, yaitu tahap di mana kita menulis huruf balok tersebut, kemudian kita tambah dengan titik-titik garis menyambung dengan membedakan, yaitu menggunakan pensil warna, sehingga seumpama huruf baloknya menggunakan ballpoint atau pensil, maka garis sambungnya itu menggunakan pensil warna, sehingga nanti anak-anak akan mengikuti dari huruf balok, dia akan mengikuti garis titik-titik sambung tersebut, sehingga dia dapat mengenali huruf-huruf balok yang diubah atau ditransisi ke huruf bersambung seperti itu. Nah, setelah itu hal yang harus diperhatikan terakhir atau ketiga itu adalah sikap guru atau orang tua terhadap anak disgrafia. Nah, orang tua atau guru itu sering dibuat frustasi ya dengan anak disgrafia. Hal ini terjadi karena orang tua atau guru itu belum memahami kondisi yang seharusnya dia terima pada anak disgrafia gitu. Ketidakpahaman ini membuat guru, orang tua, bahkan seharusnya dia terima pada anak disgrafia gitu. Ketidakpahaman ini membuat guru, orang tua, bahkan anak itu sendiri mengalami frustasi atau stres. Nah, menurut Astuti pada 2003 memberikan saran bagaimana menghadapi anak yang menderita disgrafia. Saran-saran tersebut yang pertama yaitu memahami keadaan anak, yaitu memahami bahwa anak disgrafia memang memiliki kesulitan dalam menulis, sehingga guru dan orang tua itu tidak membandingkan anak tersebut dengan anak-anak normal lainnya gitu. Terus yang kedua adalah bersikap memberikan kesempatan anak disgrafia itu untuk menulis dalam bentuk tulisan cetak. Nah, anak diberikan izin untuk menulis atau mengeluarkan ide atau konsep-konsepnya menggunakan media cetak seperti dia menulis pada komputer, mesin ketik, ataupun pada laptop, sehingga hal tersebut membuat anak juga dapat mengeluarkan ide-ide kreatifnya sehingga dapat tetap mengembangkan kemampuan yang dia miliki walaupun dia memiliki kekurangan yaitu menderita disgrafia. Nah, yang ketiga itu memberikan motivasi pada anak untuk membangun rasa percaya dirinya anak. Nah, hal itu dapat dilakukan dengan memberikan pujian sewajarnya kepada anak. Terus jangan sekali-kali menyepelekan
atau melecehkan, karena pada hal itu membuat anak merasa rendah diri atau frustasi. Sehingga pada hal ini itu kesabaran guru dan orang tua akan membuat anak tenang dan sabar terhadap dirinya dan terhadap usaha yang dilakukannya. Dan saran yang terakhir yang diberikan adalah memberikan latihan menulis secara terus-menerus. Nah, melibatkan anak secara bertahap adalah pilihan strategis yang sesuai dengan memilih strategi yang sesuai dengan kesulitan yang dialami anak dalam mengerjakan tugas menulis. Memberikan tugas menulis yang menarik pun itu akan memudahkan anak untuk melakukan latihan dalam terapi atau penanganan disgrafia ini, sehingga dia akan bisa semangat untuk melakukan latihan menulis walaupun dia memiliki kekurangan dalam hal menulis dengan baik, seperti itu. Nah, hal ini akan meningkatkan kemampuan menulis anak disgrafia dan membantunya menuangkan konsep abstrak tentang huruf dan kata dalam bentuk tulisan yang konkret. Nah, sikap-sikap terhadap anak disgrafia ini itu mengarah pada penciptaan suasana hati agar anak tidak rendah diri. Nah, membuat anak termotivasi untuk terus belajar menulis dan membuat anak tidak frustasi. Jika orang tua bersikap demikian, maka celaan terhadap anak disgrafia sebagai anak bodoh, anak malas, dan anak nakal menjadi tidak ada lagi. Yang ada adalah kegiatan belajar menulis yang menyenangkan. Nah, sekian untuk penjelasan mengenai penanganan anak disgrafia. Selanjutnya akan dilanjutkan mengenai contoh kasus yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus disgrafia yang dialami oleh Steven. Steven merupakan seorang anak yang tidak pernah menulis apapun itu di kertas. Jadi kemana-mana Steven selalu membawa mesin ketik portable. Steven mengalami disgrafia diketahui sejak Steven SD. Tidak ada satu orang pun yang bisa membaca tulisan Steven, termasuk Stevennya sendiri. Hal tersebut sudah diketahui oleh guru Steven. Akhirnya guru Steven mengundang orang tua Steven ke sekolah untuk membahas masalah tersebut. Ketika membahas masalah tersebut, akhirnya guru Steven memberikan solusi kepada orang tua Steven untuk mengajari Steven mengetik pada mesin ketik portable supaya Steven bisa menulis. Akhirnya semenjak Steven dapat menulis di mesin ketik portable tersebut, prestasi Steven melonjak naik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.